Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Yang kami cintai dan kami hormati para penguji serta para promotor, Profesor Dr. Zulkifli, Profesor Dr. Arifin Mansur Nur, Profesor Dr. Rusli, Dr. Al-Bakir Ihsan, serta Bapak Alfian, dan para hadirin semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, disertasi ini berjudul Komunikasi Politik Partai Islam dan Partai Nasionalis, Studi Komparatif Strategi Kampanye Politik PKS dan PDIP atau PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019. Apa yang melatar belakangnya? Yang melatar belakangi penelitian ini adalah kedua partai mempresentasikan kategori yang berbeda, di mana masing-masing dari mereka menjadi yang paling banyak mendapat dukungan, mendapat suara. PKS mewakili kategori Islamis berideologi Islam, mampu menaikkan suaranya, dikenal dengan partai dakwah meskipun tidak mencapai target suara yang ditetapkan oleh tim suksesnya. PDI Perjuangan mewakili partai nasionalis dengan sebutan Partai Wong Cilik, mampu menaikkan suara dan kursinya meskipun juga sama-sama tidak mencapai target suara yang ditentukan oleh tim sukses masing-masing. Berikutnya adalah permasalahan. Ada dasen dan dasolen. Dasennya bahwa pesan politik selama ini banyak yang tidak tersampaikan dari komunikator politik kepada konstituen. Simpatisan dibiarkan, tidak dirawat. Idealnya perlu dirawat. Simpatisan kurang termotivasi. Idealnya memang perlu selalu ada motivasi untuk mereka. Komunikator politik tidak mampu membersamai simpatisan untuk kemudian mencapai tujuan. Padahal idealnya harusnya sebaliknya. Kemudian setelah permasalahan, maka lanjut pada konsep komunikasi efektif sebagai kerangka teori yang dipakai dalam disertasi ini, yaitu teori Arwen Peace tentang sampainya pesan kepada konstituen, pada audiens. Bagaimana menurut Arwen Peace? Pertama, pesan itu perlu sampai dan teknik komunikasi itu dianggap sukses manakala pesan dipastikan sampai. To secure understanding. Kemudian juga dipastikan konstituen terbina. To establish. Dipastikan konstituen termotivasi. To motivate action. Dipastikan juga bahwa komunikator mampu mengajak audiens to achieve the goal, untuk mencapai tujuan. Berikutnya, pertanyaan mayor dan minor dari penelitian ini. Pertanyaan mayornya, bagaimanakah strategi kampanye politik PKS dan PDI Perjuangan dalam Pemilu Legislatif 2019? Dengan pertanyaan minor, apakah yang dilakukan kedua partai tersebut dalam menyampaikan pesan-pesannya? Sejauh mana kedua partai tersebut mampu membina simpatisan, dan bagaimana cara keduanya dalam memotivasi simpatisan, serta bagaimana para komunikator menjadikan konstituennya mampu bersama mencapai tujuan. Berikutnya ada pertanyaan penelitian. Pernyataan penelitian utama dari disertasi ini adalah ideologi partai Islam yang semakin post-Islamis dan ideologi partai nasionalis yang semakin adaptif dalam menerima tokoh Islam, menempatkan mereka di tempat-tempat strategis di organisasinya, dipastikan akan meningkatkan perolehan suara mereka. Ada pernyataan pendukungnya. Yang pertama, bahwa ideologi partai politik yang berbeda akan mencerminkan corak strategi kampanye politik yang berbeda pula. Pesan kampanye PKS cenderung mengandalkan nilai-nilai Islam,
kebalikannya PDI Perjuangan mengandalkan isu-isu nasionalis. Ketiga, PKS dan PDI Perjuangan sama-sama memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan-pembinaan yang cukup intens. Yang keempat, yang kelima, PKS menyalakan spirit politiknya itu lewat Majelis Syuro yang kemudian tersampaikan dengan baik secara organisasinya. Kebalikannya dengan PDI Perjuangan yang masih terkonsentrasi dari Bu Megawati atau Ketua Umum. Ada landasan teori yang tadi sudah disampaikan bahwa disertasi ini berdasarkan atau memakai kerangka teori Arwin Peace, begitu juga Darren G. Lidicke dalam The Key Concept in Political Communication, begitu juga teori Prof. Andi Nation Building dan Prof. Sukron yang saya dapatkan dari Islam dan Politik di Indonesia terkini. Ada bingkai konseptual dakwah yang membedakan tentu kajian-kajian di pasca UIN dengan di pasca yang lain tentang komunikasi. Ada konseptual dakwah yang sebenarnya membersamai teori-teori yang sudah ada. Bahkan kalau dikaji maka lebih detail, lebih jauh konsepnya dan lebih terang. Misalkan pada konsep dakwah, konsep operasional dakwah yang mendukung komunikasi efektif itu sering disebut dengan dakwah. Jadi kalau pesan itu mau sampai maka dakwah harus berhasil. Kalau pesan itu mau terbina maka establish, membangun, membina, yang kemudian dalam istilah Islamnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu harus dilakukan. Kalau ingin memotivasi maka uswatun hasanah dengan rincian-rinciannya yang sudah saya terangkan di disertasi ini, turunannya yang lebih detail. Dan kalau ingin mencapai tujuan tentu bersama-sama ya para konstituen itu untuk melakukan taghyir, yaitu perubahan. Begitu juga pada bingkai konsep dakwah di sebelahnya di gambar tersebut, lebih detail lagi, banyak sekali di dalam Al-Quran. Kalau kemudian diramu itu bisa menjadi konsep yang akan membuat sukses bukan hanya partai Islam tapi juga partai selain partai Islam. Berikutnya temuan bahwa pesan kampanye PKS cenderung menggunakan nilai-nilai agama. Kemudian juga PKS dan PDIP Perjuangan sama-sama memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pembinaan. Kemudian yang ketiga, PKS menyalakan spiritnya dari keyakinan agama Islam, sedangkan PDIP terkonsentrasi pada nasionalisme dan keluarga Bung Karno. Yang keempat, kebanyakan kader PKS dekat dengan nilai-nilai agama Islam, rajin beribadah di masjid maupun mushola, dan kebanyakan kader PDI Perjuangan dekat dengan rakyat yang berada di arus bawah, mampu menghapuskan sekat-sekat perbedaan strata sosial yang akan menghalangi mereka untuk menyampaikan pesan. Diskusi yang kami lakukan, yang saya lakukan dengan beberapa profesor dan ahli serta praktisi. Berikutnya ada refleksi yang saya dapatkan dari disertasi ini. Yang pertama, disertasi ini menguatkan tesis O'Shaughnessy tentang strategi kampanye permanen, bahwa kampanye permanen itu perlu dilakukan sebagai satu pilihan dari strategi kampanye yang ada. Meyakinkan pendapat Paul Berman, Paul Hollander tentang cerahnya masa depan politik Islam. Begitu juga berkesudahan dengan Simon Fisher tentang kemampuan mengendalikan atau mengkondisikan organisasi yang baik, anti konflik, karena sama-sama paham bisa mendapatkan suara yang lebih banyak. Yang kemudian bertentangan juga dengan Oliver Roy yang mengatakan bahwa sudah nggak ada harapan lagi partai Islam. Implikasinya PKS harus atau agar melanjutkan pergeseran ideologinya ke post-Islamism, karena sebenarnya post-Islamism itu Islam yang hakiki sebenarnya. Kemudian PKS seyogianya membuang sekat strata sosial agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan arus bawah. PDI Perjuangan agar semakin memberikan tempat bagi tokoh Islam berkarir di partai. PDI Perjuangan agar dapat mengoptimalkan peran Mbah Musi untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan yang kemudian juga bisa sampai ke masyarakat dan meningkatkan suaranya. Saran
Secara akademis, disertasi ini menyarankan pertama untuk diteliti kesenjangan motif antara partai sebagai lembaga dan politisi sebagai aktor. Yang kedua, bisa juga dielaborasi lebih jauh, ya, praksis etika komunikasi Islam dalam perilaku politisi dari partai-partai Islam. Yang ketiga, perlu didalami faktor penangkal politik uang dalam pemilu legislatif. Dan yang keempat, menarik untuk diteliti pengaruh religiositas seseorang terhadap pilihan partai politik. Terima kasih.